YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, camat dan sekretaris Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Kedua pejabat kecamatan yang meninggal hanya berselang 12 jam itu sebelumnya sudah mendapat vaksin COVID-19. Kantor Camat Jalan Cagak, Kabupaten Subang sepi dari aktivitas. Seluruh pegawai kantor kecamatan sedang berduka. Camat Jalan Cagak Wawan Gunawan dan Sekretaris Kecamatan Jalan Cagak Muhammad Rusilo Mulyono meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Kedua pejabat kecamatan itu meninggal dunia hanya berselang 12 jam. Camat dan Sekretaris Camat Jalan Cagak meninggal dunia setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Keduanya sempat terpapar virus corona namun sudah sembuh sebelum menjalani vaksinasi. Kemudian kenapa nggak ada konfirmasi Pak Camat biasanya sering kalau komunikasi di WA suka subuh tahajud gitu Pak Camat ngasih itulah nggak ada pas gitu di dunia. Kini aktivitas pelayanan kependudukan di kantor kecamatan Jalan Cagak sementara dihentikan. Pelayanan dialihkan ke kantor camat terdekat. Seluruh pegawai rencananya akan menjalani swab test. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta percepatan proses evakuasi warga korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Ya, permintaan itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas penanganan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Satu pekan terakhir, cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT dan di Provinsi NTB, yang mengalami dampak paling besar. Dan untuk itu pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Bisa minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus tugas dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Saya minta pada juga Menteri PUPR, Pak Menteri, untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat, dan jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara. Yang kedua, pastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Di Pak Menteri Kesehatan, dan tim bantuan harus cepatnya sampai di lokasi. Dan saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban. Pemirsa, ribuan orang jadi korban dugaan investasi bodong berkedok bisnis fashion di Banda Aceh. Ya, sementara di Bengkulu, ratusan orang juga menjadi korban penipuan berkedok investasi yang dilakukan seorang siswi SMA. Fashion show di salah satu hotel berbintang di Banda Aceh ini merupakan kamuflase investasi bodong berkedok butik. Tak main-main, korban yang terjerat investasi bodong ini pun datang dari berbagai kalangan, seperti anggota TNI, Polri, dan juga dosen. Saat ini dua pemilik Yalsa Butik yang merupakan pasangan suami istri telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Mapolda Aceh.
Kedua tersangka dinilai masih menutup-nutupi aliran dana hasil investasi bodong yang diduga mencapai 164 miliar rupiah. Peserta ini kan 17.000 kurang lebih ya. Kalau kita ambil satu orang 10 juta aja berarti 170 M. Itu kan kira-kira. Tapi kita ambil yang terkecil aja kalau 2 juta kurang lebih kan sekitar 50 M ya. Kemungkinan ada, kemungkinan ke sana ada. Tapi kita baru nyita hartanya itu antara 10 sampai 15%. Sebelumnya penipuan berkedok investasi juga sempat menghebohkan masyarakat. Pelakunya adalah seorang siswi SMA di Bengkulu berinisial DS. Korbannya mencapai ratusan orang, mulai dari warga biasa hingga pejabat, dengan kerugian total mencapai 2,6 miliar rupiah. Sejak kasus ini mencuat, keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan siswa kelas 3 SMA ini. Polisi terus mendalami kasus ini dan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini hampir dari semua kalangan yang menjadi korban dari investasi bodong ini. Untuk membahas lebih dalam terkait investasi bodong yang kerap terjadi, terhubung bersama kami ada perencana keuangan dari Zak Finance, ada Mbak Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Selamat siang Mbak Prita. Sudah banyak sebenarnya kasus investasi bodong, tapi yang terbaru yang di Aceh ini, hampir semua kalangan dari TNI, dari Polri, bahkan juga dari kalangan lain bisa ditarik menjadi nasabah untuk berinvestasi. Apa yang membuat mereka tergiur sebenarnya? Oke, pasti paling pertama yang membuat individu ingin menginvestasikan dananya adalah mendapatkan potensi keuntungan. Jadi bila mana memang potensi keuntungannya dijanjikan dan kemudian mungkin sudah ada bukti-bukti sebelumnya bahwa yang ikut awal itu sudah ada transferan sehingga membuat orang menjadi yakin, sehingga di situ akhirnya mereka pun menanamkan uang yang dimilikinya sebagai modal untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan. Ya, sebenarnya kan investasi bodong ini sudah banyak, Mbak, pemberitaan bahwa banyak penipuan. Lalu apa yang membuat orang masih saja berani mengambil langkah untuk memberikan uangnya begitu dalam investasi bodong ini? Ya, alasannya ada banyak. Nomor satu adalah kurangnya literasi. Literasi itu artinya kurangnya pemahaman. Jadi orang tidak bisa membedakan investasi mana yang memang legal dan mana yang memang ilegal. Lalu mana yang memang investasi betulan tetapi mungkin resikonya sangat tinggi dan yang mana investasi yang tergolong bodong. Lalu yang kedua penyebabnya adalah orang senang mencoba bahwa kalau misalnya ada bukti, kita kan banyak sekali orang yang memang tertarik berinvestasi karena endorsement atau misalnya seperti rekomendasi. Jadi pada saat misalnya ada teman atau saudara atau tokoh masyarakat yang dianggap panutan, kemudian ikut dan rupanya bisa mendapatkan suatu hasil, akhirnya membuat seseorang itu menjadi lebih percaya terhadap investasi tersebut. Dan yang terakhir ya mungkin karena sekarang kita lagi kondisi pandemi, banyaknya situasi yang kejepit, akhirnya mencoba mencari peluang mendapatkan penghasilan dari sana sini. Mbak Prita, sebenarnya ada beberapa investasi termasuk yang di Aceh ini, di awal mereka beroperasi sebenarnya keuntungan memang sempat didapatkan oleh nasabah. Kemudian ketika nasabah kemudian menginvestasikan uang yang lebih banyak, ternyata tidak ada keuntungan lanjutan. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam investasi tersebut? Apakah ini mereka memang mengalami kerugian atau memang ini adalah taktik mereka sengaja memberi keuntungan di awal dengan nilai yang sedikit, atau apa yang terjadi sebenarnya Mbak Prita? Oke, kalau ditanya apa faktual yang terjadi, saya tidak punya datanya, jadi saya tidak bisa menganalisa. Tetapi memang betul seperti yang tadi dikatakan bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah awalnya bisnis ini adalah bisnis yang legit, gitu. Legit itu maksudnya bisnis yang legal. Jadi mungkin cuma kemampuannya adalah memiliki 1 butik, 2 butik, kemudian pas melihat, wah ini sepertinya berpeluang nih untuk bisa menambah lagi modal, pada akhirnya ternyata modalnya tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak bisa mendeliver result atau mendeliver hasil yang diinginkan. Dan pada saat itu tidak terus terang, tidak ada tata kelola keuangan yang baik sehingga akhirnya berantakan.
Nah, kalau yang kedua, ini memang kalau kasusnya dari awal adalah investasi bodong. Nah, skema ini sangat terkenal dengan istilah skema Ponzi. Jadi skema Ponzi ini cara bermainnya adalah diajaklah orang untuk masuk ke dalam, dan memang selalu pasti akan ada yang awal-awal ikut tuh pasti dapat keuntungan, itu pasti. Karena tanpa itu orang nggak yakin. Jadi keyakinan orang itu dibangun dengan turunnya keuntungan yang dijanjikan, sehingga akhirnya orang tertarik dan orang akhirnya mau masuk. Berarti strategi mereka ya, Mbak Prita? Benar, dan yang udah masuk pun dia nambah biasanya gitu. Nah, itu kalau skema yang kedua. Nah, saya masih belum paham ini sebenarnya yang pertama atau yang kedua. Tetapi sih kalau melihat segini banyaknya dan orang berani mengambil risiko berlebih-lebihan, kok kayaknya lebih ke arah yang kedua ya gitu. Iya Mbak Prita, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewaspadai agar tidak terjerumus dalam investasi bodong itu sendiri? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Yang paling pertama, kita harus waspada bahwa setiap investasi pasti mengandung resiko. Nah, kita pahami resiko tersebut mana sih yang sanggup kita kelola. Yang kedua, selalu pastikan kalau Anda mau menginvestasikan dana, maka pastikan memang pengelola dananya memang memiliki izin. Saya jelaskan, kalau pasar modal izinnya itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, dan kalau memang Anda berinvestasi langsung dalam saham, berarti haruslah mereka anggota bursa atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau memang Anda mau berinvestasi, let's say di produk perbankan, ya berarti harus ada banknya itu harus memiliki izin juga. Jadi semuanya itu ada izinnya. Kalau memang Anda tidak yakin dengan izinnya, saya sarankan untuk tidak memasukkannya. Yang ketiga, selalu pahami bahwa tidak mungkin ada potensi keuntungan yang berani dijanjikan dalam jangka yang tak terhingga. Jadi 12 bulan, 15 bulan, 24 bulan, pasti mendapatkan hasil, misalnya 2% per bulan. Dari mana itu? Bisnis apa yang bisa memberikan seperti itu? Rasa-rasanya sih kalau ada bisnis yang kayak gitu, nggak bakal pemilik bisnisnya mau bagi-bagi ke yang lain. Nah, Mbak Prita, kalau misalnya kita sudah yakin dengan investasi tersebut dan ternyata memang legal, apakah ada nominal yang harus kita tentukan ketika akan menginvest uang agar misalnya ketika tadi kondisi investasi yang Anda sebutkan di pertama, yang ternyata tiba-tiba di pertengahan jalan investasinya jadi apes, agar tidak terlalu apes begitu, ada nominal yang mungkin bisa kita takar untuk kita investkan, Mbak Prita? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi resiko investasi itu kan dari mulai kecil sampai dengan tinggi. Kalau memang resikonya sangat rendah seperti deposito atau apa, itu sebenarnya Anda bebas aja mau memasukkan uang berapapun karena memang resikonya itu sangat rendah. Tapi pada saat resikonya sangat tinggi, apalagi menanamkan dalam bisnis yang bisa gagal bayar, jadi kan uangnya bisa tidak kembali sama sekali. Saya sarankan, satu, Anda gunakan hanya maksimal mungkin sekitar 20% dari total aset yang Anda miliki. Yang kedua, jangan menggunakan pinjaman untuk menanamkan ke bisnis tersebut, apalagi di awal. Dan yang terakhir, pastikan bahwa Anda itu benar-benar memahami dan ada dana darurat sebelum berinvestasi. Ya baik, terima kasih Mbak Prita Gozi selaku perencana keuangan dari Z Finance atas informasi yang diberikan. Ya pemirsa, kebutuhan produk-produk asuransi yang lengkap dan cepat kini menjadi harapan masyarakat. Apalagi literasi masyarakat Indonesia soal kebutuhan instrumen-instrumen finansial semakin meningkat, baik untuk investasi maupun untuk proteksi atas kerugian keuangan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk melindungi diri. Salah satunya adalah menggunakan layanan asuransi. Menyikapi hal ini, Haryo memasuki babak baru dengan memperkenalkan konsep asuransi online untuk masyarakat. Kebutuhan produk-produk asuransi yang lengkap dan layanan yang cepat menjadi salah satu hal yang melahirkan konsep berasuransi ini, di mana setiap proses dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Nah, kalau kita bicara tadi mudah, sekarang cepat. Kenapa cepat? Karena kita punya layanan yang 24 hours, namanya kita tombol live chat, atau gitu misalnya asuransi rumah atau asuransi mobil, kita punya namanya layanan gawat darurat. Begitu juga register klaim, kita juga mudah sekali. Haryo memiliki beragam produk asuransi online seperti produk asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, hingga asuransi mobil dan rumah. Klaim yang mudah, tak perlu kemana-mana, tetap di rumah saja. Dengan aplikasi Haryo Asuransi, masyarakat mendapatkan layanan lengkap dan maksimal. Tim Liptan iNews melaporkan.
Memakan anggaran miliaran rupiah, trotoar baru di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten justru jadi area parkir liar. Kami hadirkan informasinya usai jeda.